1 minggu sudah gue testing headset gaming ini dan gue udah pakai buat sehari-hari. Dari brand ternama yang dikenal mahal, tapi kali ini kembali merilis headset gaming yang dikategorikan budget atau sekelas headset ini. Dan seperti biasa, apakah dengan kategori headset budget atau murah ini bisa tetap menjamin hasil kualitas overall yang baik? Ayo kita bicarakan. Oke, pertama-tama gue cukup suka akhirnya Razer udah punya driver audio yang bener-bener mantap buat di kelas budget ataupun mahalnya sekalian. Sebutannya itu adalah Razer Triforce Driver yang ada di lini Blackstar V2 dan sekarang juga udah ada lagi di Kraken V3X atau V3X, tapi tentunya beda di Razer Kraken V3X ini menggunakan driver yang sedikit lebih kecil ketimbang si Blackstar V2. Untuk pengalaman sama-sama fun, enjoyable, nggak nanggung atau gimana, enak lah ngerasa pas dengan harga, apalagi dari brand Razer. Bisa jadi satu pertimbangan juga kalau kalian lagi memang mencari sebuah headset gaming branded ataupun premium, ya Razer pilihannya. Tapi kalau kalian pengennya harganya yang lebih murah, ya si Kraken V3X ini pilihannya. Betul? Oke, kita bicarakan dulu dari desainnya. Secara keseluruhan bentuknya itu mirip banget dengan Kraken X generasi sebelumnya atau bahkan sama, karena yang diubah bangetnya di sini tuh cuma di bagian audionya aja yang tadi gue udah mention, sama logo Razernya ini udah chroma key aja kali. Jadi udah ada RGB, bisa kalian custom, ya oke lah, Razer terima kasih lah. Di segi build, fully berbahan plastik aja. Ya nggak kelihatan murah, tapi bisa dibalut sama si Razernya ini agak terlihat sedikit premium looks lagi dengan finishing warna hitam doff full di sekeliling headsetnya. Walaupun plastik, segi durabilitas oke banget. Di flexing cukup kuat, tahan dan lentur bodinya. Jadi nggak usah khawatir patah tiba-tiba secara nggak sengaja. Bahkan sampai dalemannya pun atau bagian adjustable headbandnya yang nggak biasanya itu pakai besi, sekarang pun pakai plastik. Dan gua nggak tahu sih, ini trik mereka untuk irit biaya produksi atau memang ngincer lightweightnya dengan cara ini. Karena memang untuk beban headset ini super ringan banget, yaitu cuma di 285 graman aja. Jadi memang didesain cocok buat dipakai lama. Tapi gue merasa sedikit aneh dengan feel kenyamanan yang diberikan oleh si Razer kali ini pada segi clampingnya. Mungkin lebih ke preferensi, cuma untuk clamping headset ini agak sedikit nekan di sisi atas kuping gua aja. Jadi nggak nempel rata di sekeliling kuping gua. Jadinya tuh untuk sisi bawah telinga, gue itu bolong, yang mana ngebuat gue tuh kurang nyaman. Bahkan yang seharusnya lightweight si Razer ini bisa jadi nilai plus, tapi karena cuma nyantolnya di sisi telinga atas gua aja, gue kadang nyerah kalau pakai lama. Ya sorry to say but it happened to me, dan berpengaruh juga nih jadinya untuk sound karakter yang nantinya bakal gue jelasin. Tapi sekarang balik ke bodinya, dan untuk headband sama airpadnya menggunakan bahan memory foam yang sama dengan lapisan kulit sintetis. Namun untuk airpadnya sendiri di sisi yang menyentuh area telinga kita itu menggunakan balutan fabric lagi, jadi memang nggak bakal bikin capek. Cuma ya tadi, untuk engsel sistemnya minim aja, cuma buat ngepasin posisi kepala aja. Gak bisa puter banyak sudut, jadi cukup kaku memang headsetnya. Lalu untuk utilitas, terdapat mute headset sama volume dial. Dan mic-nya pun cukup enak posisinya, panjang pas, namun sayangnya ini nggak bisa diumpetin atau dicopot. Lalu perkabelan cukup panjang dan standar di 1,8 meter, jadi masih enak kalau mau routing ke belakang PC. Masih sampai, namun untuk bahan yang digunakan ini cukup unik karena kabelnya ini dilapisi lagi sama rubber yang cukup keset dan agak sedikit kaku. Jadi aneh sih feelnya. Tapi mungkin ini berguna juga untuk meminimalisir dari kabel kusut. Lalu untuk portnya sudah menggunakan USB, pastinya ini digunakan untuk para PC, para pengguna PC ataupun laptop maksud gua, atau mungkin konsol yang kompatibel sama USB atau enggak dipakai OTG ke handphone kalian, which is effort banget. Oke, secara overall dari desain tampang sangat oke, nggak ngejreng warnanya, sederhana, dan yang bercahayanya ini cuma di sisi logonya aja. Jadi nggak mancing attention yang lebay, tapi kalau kita ngomong ke sisi kenyamanan, gue nggak bisa menempatkan headset ini ke list top 10 headset gaming gue buat main lama-lama. Ya walaupun listnya itu nggak ada, gue cuma ngada-ngada aja. On the performance, sedikit udah mention, si Razer Kraken V3X sudah menggunakan driver Razer Triforce 40mm. Driver audio bagus dengan karakter yang menurut gue itu enak dan enjoyable buat didengar. Mungkin kelasnya ini jelas di bawah Triforce yang 50mm atau bahkan yang ke titaniumnya itu, tapi ini bukan di sisi buruknya, masih di kategori yang bagus.
Cuma tadi karena nggak nutup full clampingnya, sehingga isolasinya itu nggak rata saat di pemakaian. Yang mana untuk karakter suaranya itu gue bisa kasih dua kesimpulan. Yang pertama, kalau gue full tutup headsetnya, itu memiliki suara yang cukup rich, rapih lah tiap frekuensinya, aman buat bermain game, bahkan di game e-sport pun masih bisa dipakai. Tapi kalau kita lagi asal ataupun poin keduanya ini, asal di posisiin yang nggak tepat gitu, suaranya itu jadi light banget lah, ringan, soft dan bassnya pun jadi nggak tebal. Kok soft dan bass? Maksudnya itu high dan bassnya itu jadi nggak tebal. Tipis banget, feel-nya yang mana wajar aja sih kalau memang isolasinya itu nggak nutup. Jadinya gue main game e-sport, kalau kondisinya kayak gini gue keseringan miss audio step musuh saat bermain. Awalnya gue kira musuhnya itu pakai skill biar gak kedengeran stepnya, tapi setelah gue cari tahu suaranya masih ada tapi tipis banget. Gue jadi susah notice dan perlu benerin posisi headsetnya lagi. On sound quality untuk mendengarkan musik, karakternya itu cocok buat kasualan yang nggak terlalu into ke bass banget ataupun ke treble banget. Karena memang secara overall memberikan feel yang light, yang ringan, gak ada yang dituning yang lebay. Cuma untuk suara vokal, surprisingly enak, nyaman, apalagi di stagingnya. Gak memberikan feel yang sumpek, cukup luas untuk dirasakan. Dan separasinya pun juga lebih mirip ke si driver 50mm si Triforce. Jadi gue bisa bilang untuk karakter itu memang mirip. Razer V3X ini juga memiliki kemampuan untuk penggunaan 7.1 surround sound. Namun untuk penggunaannya ini software itu membutuhkan aplikasi yang berbeda dari Synapse. Jadi kalau kalian ingin mengatur RGB ya lewat Synapse 3-nya, tapi kalau kalian mau coba fitur 7.1-nya, pakai software surround sound-nya si Razer lagi, yang mana itu ngebanyak-banyakin software Razer-nya aja. Dan sekarang kita bicarakan untuk kualitas mic-nya si Razer Kraken V3X. Gue udah cobain suaranya kayak gimana, dan menurut gue suara itu udah cukup clear. Noise-nya itu nggak nge-pick up suara ambient yang terlalu lebay, dan untuk pemakai sehari-hari pun teman-teman gue sih bilang suara mic-nya ini ya cukup standar, cukup enak didengar, tidak ganggu suaranya kayak headset gaming lainnya. Ya seenggaknya menurut gue ini udah di atas rata-rata mic yang enak gitu. Tapi kalian bisa menilai juga ya, gue lupa ngomong itu, tapi apa. Sekarang kita bicarakan untuk harganya. Razer Kraken V3X ini di generasi terbarunya itu dibanderol cuma seharga 1,2 jutaan aja. Yang mana ini nggak memiliki harga yang jauh beda dari seri sebelumnya. Tapi yang lama sih udah diskon kalau gue udah cek. Tapi agak unik juga nih sebetulnya kalau kita bandingkan lagi headset ini buat dijadiin lini headset gaming termurah untuk dari brand yang besar. Bener ini murah, tapi jangan lupa juga nih, menurut gue si Razer Kraken V3X ini punya saingan yang cukup berat juga dari brandnya sendiri, yaitu si Razer Black Shark V2X. Gue bingung sih penamaan Razer untuk generasi baru, ada yang nggak ada yang angkanya, V2, V3, X, non-X. Ya kelihatannya sih nggak susah, cuma kalau cek secara kasarnya gitu ya bingung nih bedanya. Tapi ya masalahnya di sini nih, gue agak heran kenapa si Razer ini memberikan harga yang sedikit lebih tinggi seri Kraken-nya ini dibanding Black Shark V2X-nya, which is di Black Shark-nya ini sudah menggunakan driver ukurannya 50 mili. Ya kalau lihat lagi dari spek audionya harusnya si Black Shark ini lebih unggul. Apalagi dari yang pas gue coba versi V2 Pro-nya yang pakai driver titanium, itu overallnya gokil parah. Harusnya versi termurah Black Shark ini ya nggak jelek juga dong. Apa mungkin karena Black Shark V2X-nya ini nggak ada RGB, tapi si Kraken V3X-nya ini ada RGB ya? Mind blowing ya. Tapi kalau ngomongin secara preferensi, pasti ada aja lah orang yang lebih suka ada RGB-nya ketimbang non-RGB dibanding kalau misalkan kita ngomongin dari audionya gitu. Lagi pula Kraken ini memang salah satu produk legendnya si Razer yang dari dulu sampai sekarang awet diperbarui terus. Jadi bisa juga dibuat koleksi yang suka si Razer lini Kraken ini. Dan buat kalian pun yang nanya apakah worth it atau enggak, ya buat gua dari suaranya itu mantep banget lah untuk sebuah entry level headset gaming dari brand yang ada brandednya. Tapi kalau itu kalian perlu perhatiin juga untuk kenyamanan dan experience-nya itu cocok atau enggak di kalian. Jadi ya pastiin dulu lah untuk tes cocok atau enggaknya, siapa tahu malah cocok si Black Shark V2-nya yang lebih murah. So mungkin itu aja review gue dari Razer Kraken V3X. Komen aja kalau kalian punya pendapat sama si headset gaming ini. Dan kalau kalian mau diskusi lebih dalam lagi, mending kalian join aja Discord kami, linknya itu ada di deskripsi. Kita omongin sampai tuntas, sampai kalian beli si headsetnya ini gitu ya. Promo gitu, padahal nggak dibayar gitu. Nah udah gitu aja, gue Adi dari Nyantai, sampai jumpa.